Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Satu. Ibu, Bapak Ibu, Waalaikumsalam. iya, Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai sekitar 5 menit lagi ya, Bapak dan Ibu ya, Baik, Pak. sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung.
Boleh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf malam-malam mengganggu waktu istirahatnya dan mudah-mudahan dalam kegiatan koordinasi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, insya Allah besok sudah mulai akan diadakan visitasi atau audit lapangan pelaksanaan audit mutu internal. Insya Allah besok itu ada 2 fakultas dan 2 prodi. Nah, ini saya akan coba memberikan mengenai alur untuk bagaimana ketika menjadi audit lapangan. Yang pertama, mohon izin Bapak dan Ibu. Yang pertama itu di sini ada tentang mengingatkan tentang akun. Yang pertama, akun auditi, dan akun auditor. Baik, akun auditi itu untuk prodi dan fakultas. Untuk auditor itu menggunakan akun auditor. Nah, nanti untuk besok atau malam ini juga Bapak dan Ibu sudah bisa mengecek prodi atau fakultas yang akan divisitasi oleh masing-masing auditor menggunakan akun auditor maksudnya. Yang kedua, nanti Bapak dan Ibu pastikan instrumen isian dari auditi atau dari kaprodi tersebut sudah diisi. Nah, itu bisa dilihat menggunakan akun auditor ya Bapak dan Ibu. Kita contohkan atau kita coba share screen di sini ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya coba share screen. Terlihat Bapak dan Ibu? Mohon maaf. Oke, di sini saya coba menggunakan akun dari Fasilkom. Yang pertama, Bapak dan Ibu, silahkan untuk masuk ke auditor. Di sini pojok kanan atas ada auditor Fakultas Ilmu Komputer. Berarti Bapak dan Ibu masuk sebagai auditor. Tampilannya di sini ada home, kemudian PPEPP, ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian, ada peningkatan. Nah, untuk auditor, nanti Bapak dan Ibu silahkan masuk atau klik ke bagian evaluasi. Ke bagian evaluasi, kemudian download instrumen AMI 2022-2023. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini yang nomor 3, ini baru kami unggah untuk khusus auditor. Nah, namun nanti Bapak dan Ibu silahkan di instrumen AMI 2022 dan 2023 itu di review, klik review, kemudian tautan Excel, dan nanti muncul
instrumen AMI siklus 3. Baik, sebentar Bapak Ibu, ada kesalahan. Nah, ini yang review. Tadi instrumen yang terdahulu. Ini daftar tilik. Oke, ini sudah terisi Bapak dan Ibu ya. Tadi yang klik pertama itu instrumen yang eh, terdahulu atau sebelumnya yang sebelum direvisi. Nah, di sini nanti ada beberapa bagian yang akan Bapak dan Ibu cek sebagai auditor. Yang pertama ada isian prodi. Yang kedua ada instrumen AMI. Ini Bapak dan Ibu filenya bisa di download terlebih dahulu agar memudahkan. Saya download terlebih dahulu. Ya, nanti Bapak dan Ibu di download terlebih dahulu. Kemudian di sini ada eh, beberapa kolom. Nanti Bapak dan Ibu silakan tambah kolom berikutnya di sini. Ditambahkan ada kolom deskripsi auditor tentang hasil audit lapangan. Ya, ini kemudian di sini ada kesimpulan, bawahnya ada T dan TS. T itu eh, S dan TS, mohon maaf. S dan TS. S itu sesuai, TS itu tidak sesuai. Jadi di sini ada eh, contoh Bapak dan Ibu ya, ada pada dokumen kurikulum bab 5 kompetensi SL. Kita cek apabila di sini ada, maka eh, kita berikan kesimpulan datanya ada. Jika sesuai, maka checklist sesuai. Deskripsi auditornya adalah dokumen pendukung sesuai dengan standar. Atau karena
linknya belum bisa terbuka begitu, nanti Bapak dan Ibu bisa eh, pada saat audit lapangannya dokumen pendukung link dokumen pendukung tidak bisa dibuka, misal tidak apa-apa. Link dokumen pendukung tidak bisa terakses. Ya, boleh. Nanti Bapak dan Ibu terus eh, sampai selesai untuk instrumen amin. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada beberapa bagian, ada UPPS, ada PEPA. Nanti Bapak dan Ibu silakan cek lagi PEPA-nya. Nah, untuk yang PEPA, Bapak dan Ibu nanti dibantu menambahkan kesimpulan di bagian bawah. Kesimpulan berbentuk kotak misal seperti ini. Oke, kesimpulan. Isinya adalah yang pertama Bapak dan Ibu eh, dari tabel pertama itu kita bisa lihat di eh, program di bagian peringkat program di sini. Apakah eh, memenuhi atau tidak memenuhi? Ini kan Fasilkom ya. Prodinya ilmu komputer betul ya? Prodinya sistem informasi S1 untuk data presentasi penurunan mahasiswa baru, program studi sistem informasi, rata-rata presentasi penurunan mahasiswanya memenuhi, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, dosen penghitung rasio memenuhi. Kemudian dosen tidak tetap juga memenuhi. Boleh nanti dibantu dengan angka memenuhi karena misal di sini ada batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap. PDTT-nya itu kurang kurang sama dengan dari 40%. Berarti kalau di bawah 40% itu memenuhi, kurang lebih seperti itu nanti bahasanya. Jadi S1 memenuhi. Kemudian ada rasio mahasiswa terhadap dosen. Di sini memenuhi. Ini juga sama nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan formula yang ada. Kemudian rata-rata penurunan juga memenuhi. Kemudian dosen memiliki doktor itu kategorinya baik. Kemudian jabatan akademik juga baik. Kemudian di sini ada peringkat baik sekali karena sesuai dengan formulanya itu eh, lebih besar ya, lebih besar sama dengan 20% itu masuk ke kategori baik sekali. Kemudian di sini yang berikutnya untuk ada lulusan tepat waktu, mahasiswa reguler, PKTW dan PBS itu sekitar PKTW-nya 73% dan PBS-nya 50%. Kemudian tadi sudah ya. Baik itu nanti yang diisi dalam kesimpulan ya Bapak dan Ibu. Jadi hasil dari PEPA di masing-masing tabel. Tabel 1 sampai tabel 7. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah di Renstra UPPS. Nanti Bapak dan Ibu sementara untuk diisi Renstra UPPS di sini diberikan atau diberikan kesimpulan target capaian tahun 2023 sampai 2028 masing-masing memiliki target. Nah, berarti
semuanya sudah terisi. Oke. Sementara itu ya Bapak dan Ibu ya untuk yang pengisian UPPS. Itu yang pertama. Nanti Bapak dan Ibu sekali lagi untuk yang akun auditor di-download terlebih dahulu di bagian evaluasi, kemudian isi manual dan ditambahkan file tambahan di bagian sebelah kiri. Kemudian kita balik lagi ke isian prodi ya Bapak dan Ibu. Di sini ada data isian per prodi, ada instrumen AMI dan instrumen daftar tilik. Jadi nanti yang nomor 2 ini sebetulnya instrumen AMI yang terdahulu, belum direvisi. Yang sudah direvisi itu di instrumen daftar tilik AMI Prodi S1 nomor 3, dan untuk isian prodi di sini ada di nomor 1. Bapak dan Ibu silakan diklik review, kemudian tautan Excel dibuka. Baik, nanti Bapak dan Ibu silakan cek masing-masing tabel ya. Di sini ada sekitar 1 sampai 16 tabel, sampai 16 tabel. Yang pertama kita lihat jurnalnya. Sebentar. Di sini masih kosong ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu auditor boleh memberikan catatan di masing-masing sheet. Seperti ini contoh misalnya. Ini jurnal ya, jurnal di tahun oke ini. Format pengisian untuk publikasi jurnal penelitian dan pengabdian tahun 2022 sampai 2023 belum terisi. Kemudian proceeding. Proceeding juga apabila belum terisi, maka diberi komentar di bawahnya. Belum terisi atau belum tersedia juga boleh. Media massa juga sama, belum terisi. HKI 1 belum terisi. Apabila masih belum terisi, Bapak dan Ibu, maka diberikan catatan di paling bawah belum terisi. Sampai sheet berikutnya. Ini Serdos, ada sertifikat lain, kemudian dosen tidak tetap, dosen tetap, data mahasiswa. Sebetulnya tadi sudah terisi ya di PEPA, cuman di sini datanya belum diinput mungkin. Kemudian dosen tetap program studi, kelulusan tepat waktu, kemudian masa studi lulusan, kerjasama, rekognisi dosen, prestasi akademik mahasiswa, prestasi non-akademik mahasiswa, IPK, kemudian mahasiswa asing. Nah, Bapak dan Ibu, seperti itu ya. Nanti untuk yang di bagian isian prodi, jika memang belum terdata atau terisi, berikan catatan saja. Tidak apa-apa. Nanti itu juga bagian daripada temuan di audit mutu internal. Nah, nanti bisa dibahas di RTM. Setelah di RTM itu ternyata sudah terisi Bapak dan Ibu. Nah, berarti untuk peningkatannya, untuk data yang masih kosong, masukkan bahwa tabel jurnal sudah terisi. Itu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang auditor, sekali lagi ada isian prodi, 1 bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua ada instrumen AMI yang berisi instrumen AMI itu sendiri, kemudian PEPA,
kemudian UPPS, Renstra UPPS. Itu yang untuk auditor ada 2 bagian yang harus diaudit. Kemudian tadi ditambahkan ya Bapak dan Ibu, nanti besok juga ada tim dari supporting auditor untuk memberikan membantu dalam mengisi atau mengaudit lapangan. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, di sini ada Bapak dan Ibu membuat tentang laporan ya Bapak dan Ibu. Ada laporan AMI, audit mutu internal, ada laporan RTM, Audit teh saya bisa yang goblok gue. Kita audit isukan Bapak. Audit ada laporan RTL, dan yang berikutnya adalah laporan PPEPP. Nah, laporan yang pertama ada laporan AMI. Nah, laporan AMI ini nanti dibuat oleh lead auditor atau kepala auditor. Kemudian untuk yang RTM dan RTL itu yang dibuat adalah UKM dan GKM. Nah, yang pertama untuk pelaksanaan RTL dan RTM di tingkat fakultas itu dijadwalkan oleh GKM maupun Prodi, nanti disertakan ada berita acara yang ditandatangani oleh Dekan, Kaprodi, UKM, GKM, dan diketahui oleh LPM. Kemudian juga disertakan daftar hadir serta foto-foto. Kemudian dokumen yang baru atau dokumen perbaikan atau peningkatan rencana tindak lanjut, setelah tindak lanjut itu diupload di bagian Sijamu, bagian peningkatan. Nah, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf, nanti saya akan coba simulasikan untuk penguploadan peningkatan. Baik, untuk jadwal RTM dan RTL, Bapak dan Ibu, nanti bisa dilaksanakan itu di tanggal 21 dan 22 dan 22. 21 dan 22 Desember. Pelaksanaan RTM dan RTL di tingkat fakultas, lembaga atau unit atau biro. Tanggal 21 sampai tanggal 22. Nah, itu pelaksanaan RTM dan RTL. Jadi yang pertama ketika sudah mendapatkan audit, sudah melakukan audit lapangan, kemudian nanti hasilnya itu dikumpulkan, Bapak dan Ibu, kemudian diperiksa oleh tim LPM untuk hasil dari audit lapangan tersebut. Setelah itu, maka dijadwalkan untuk RTM terlebih dahulu di tingkat fakultas. Jadi di tingkat fakultas itu ada beberapa prodi yang melaksanakan RTM, hasil yang sudah diperiksa oleh hasil audit yang sudah diperiksa oleh LPM. Kemudian dilanjutkan di tingkat RTM, RTL tingkat prodi. Begitu Bapak dan Ibu, nanti tanggalnya itu pelaksanaannya itu tanggal 21 dan sampai 22. 21 dan 22 itu hari Kamis dan Jumat minggu depan. Kemudian nanti hasil dari RTM, RTL tingkat fakultas akan dilanjutkan ke tingkat universitas. Itu sekitar tanggal 26 dan nanti pembuatan laporan AMI oleh LPM di tanggal 28 sampai 27 sampai 29. Karena di bulan Februari 2024 itu LPM akan submit laporan SPMI tahun 2022 sampai 2023 ke PDDikti. Nah, terkait laporan PPEPP Fakultas dan Prodi oleh UKM dan GKM, Bapak dan Ibu, kami sedang mengajukan anggarannya karena laporan ini 2 hal pekerjaan yang berbeda. Jadi nanti untuk laporan PPEPP
fakultas dan prodi yang dibuat atau disusun oleh UKM dan GKM, anggarannya sedang diajukan. Baik, yang pertama kita akan coba contoh laporan PPEPP ya, Bapak dan Ibu. Baik, ini contoh laporan PPEPP MKKU. Di sini ada lembar pengesahan. Sebentar. Baik. Di sini ada laporan PPEPP. Nanti saya kirim untuk formatnya. Ini contoh dari laporan PPEPP Pusat Mata Kuliah Karakter Unggul ketika persiapan akreditasi. Di sini ada penetapan, nanti ada surat keputusan rektor, pelaksanaan. Yang diaudit itu kan ada 3 standar ya Bapak dan Ibu. Ada pendidikan, ada penelitian, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Nanti di sini kemungkinan ada 3 kolom yang sesuai dengan instrumen AMI. Kemudian ada nanti evaluasi. Evaluasi juga nanti di dalamnya itu hasil dari AMI, kemudian yang dikendalikan, kemudian yang terakhir peningkatan. Peningkatan itu bisa jadi berupa peningkatan berupa dokumen atau berupa perbaikan. Contoh misal dari dokumennya belum ada ketika AMI, kemudian peningkatannya jadi ada, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk laporannya nanti saya kirim formatnya untuk laporan PPEPP dan laporan AMI. Kemudian yang berikutnya lembar pengesahan dari AMI. Nah, ini ada lembar pengesahannya. Ada AMI atau Audit Mutu Internal siklus 3 tahun 2022-2023 fakultas. Fakultasnya apa? Universitas Subang tahun 2003 telah periksa lead auditor, kepala auditor yang yang mengaudit di fakultas tersebut, gitu ya. Misalkan di tadi Fakultas Ilmu Komputer, kemudian di fakultasnya dekan, kemudian diketahui oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Subang. Kemudian ini lembar pengesahan tentang RTM, rapat tinjauan manajemen siklus 3 tahun 2022-2023 fakultas yang menandatangani adalah dekan dan GKM. Untuk formatnya nanti kami muncul untuk mengirim ke bagian masing-masing auditor. Baik, berikutnya nanti Bapak dan Ibu besok atau pelaksanaan auditor itu nanti ada tim supporting auditor. Tim supporting auditor ini nanti terdapat berita acara, menyiapkan berita acara, kemudian foto atau dokumentasi, kemudian banner, kemudian isi daftar hadir. Jadi nanti tim supporting auditor ini membantu dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan seperti tadi ya, berita acara, tanda tangan, baik digital atau tanda tangan basah begitu ya, kemudian foto, banner, dan isi daftar hadir. Baik, mungkin saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan atau didiskusikan, boleh silakan Bapak dan Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sutangsa, semua damang Iya, Pak Sutangsa. ya, Alhamdulillah Pak Arif. Alhamdulillah. Terima kasih tadi pemaparannya. Cuma saya jujur aja ya menangkap selintas-selintas gitu ya. Ya, Tapi saya akan coba pelajari. Dan untuk besok ini kumpulnya gimana? mungkin langsung ke fakultas ya Pak Sutangsa ya.
langsung ke Siap, siap. tempat. Ya, Oke, siap. Jam ya, 8 Teng ya. ya, insya Allah Pak Sultan sekitar jam 8. Oke. Iya. Itu tadi sudah disebutkan ada supporting. Saya agak lega juga nih. Takutnya Oh saya iya, iya Bapak, insya Allah. supaya efektif nantinya ya. Betul, betul Pak. Ya, Oke, nanti gitu aja mungkin Farid. ya Terima kasih Pak ya. Sultan. Iya, sama-sama. Hatur nuhun Pak Sultan. Ya. Ya baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang lainnya. Bapak dan Ibu mungkin memang ini cukup eh, bisa dibilang agak bukan rumit juga ya Bapak dan Ibu, tetapi ini bagian daripada pengawalan untuk siklus PPEPP karena setiap prodi akan diminta siklus PPEPP di setiap akreditasi. Kurang lebih seperti nanti hasil dari PPP ini juga untuk prodi itu sendiri jika ditanyakan atau dikonfirmasikan apakah prodi sudah melakukan PPEPP. Nah, ini yang jadi tadi ada laporan PPEPP, laporan AMI, RTL dan RTM. Begitu juga laporan yang atau pelaksanaan yang sekarang dilakukan adalah eh, pelaksanaan 2 tahun kemarin untuk persiapan akreditasi prodi APT. Jadi ada laporan PPEPP, ada laporan AMI, ada laporan RTM, RTL. Jadi itu untuk dipersiapkan begitu Bapak dan Ibu. Termasuk kemarin juga di agribisnis ya. Agribisnis itu menanyakan siklus PPEPP prodi. Jadi kalau memang di LPM itu siklus PPEPP-nya lebih kepada institusi atau perguruan tinggi. Tapi kalau misalkan eh, akreditasi program studi itu menanyakan PPEPP dari program studi itu. Nah, ini kita sedang mengawali untuk melakukan siklus PPEPP. Dan sekali lagi yang akan di Monef atau yang akan diaudit itu hanya 3 standar: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi 3 itu yang akan kita audit seperti itu. Baik, silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kembali atau dikonfirmasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu eh, masuk sebagai auditor ya, akun auditor masing-masing. Jadi misal besok ke Fasilkom, berarti masuk ke auditor Fasilkom karena datanya ada di Sijamu semua, begitu. Begitu juga Siap, nanti siap, siap. pelaporan ke SPMI-nya Bapak dan Ibu, kami dari LPM juga itu akan melakukan hal yang sama, akan mengupload di setiap bagian ada penetapan, pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian dan peningkatan. Namun berbedanya adalah kalau di LPM itu lebih kepada seluruh seluruh universitas. Jadi seluruh PPEPP di Universitas Subang. Sehingga hasil dari komentar sebetulnya ya, hasil dari komentar itu eh, sangat 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 ditunggu begitu untuk sebagai bahan laporan untuk Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan atau dikonfirmasikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif. Punten, Malam. saya ini Pak Arif tadi saya mengikuti ya yang dijelaskan oleh Pak Arif. Cuman tadi kelupaan tuh yang di file instrumen ABI hmm, diberikan catatan oleh auditor gitu ya. Tadi Iya, ada catatan, ada keterangan bisa ditampilkan lagi Pak Arif. boleh. Ya, soalnya itu kan eh, biar kita nggak salah gitu ngasih catatannya. Baik. Mungkin itu dulu Pak Arif, nanti Ya. dilanjut. Pak Ari punten,
Boleh izin menambahkan, Pak? Oh iya Bu Maya, Baik, silakan Bu Maya, mangga. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pada saat pelaksanaan asesmen lapangan di setiap prodi itu berarti GKM dan UKM-nya wajib hadir ya, Pak? Ya, untuk GKM dan UKM-nya, ya bisa jadi hadir ya Bapak dan Ibu ya, untuk tetapi tidak hadir Gimana, untuk Pak? UKM dan GKM ya Bu Maya ya. Betul, Pak. Jadi misalkan nih besok kan audit jadwal AL-nya Fakultas Ilmu Komputer. Berarti GKM dan UKM-nya Fakultas Ilmu Komputer itu harus hadir pada saat asesmen lapangan atau tidak gitu, Pak? Baik Bu, nanti saya tampung terlebih dahulu ya Bu Maya ya mengenai hal ini ya. Karena khawatir mempersiapkan yang lain juga untuk UKM dan GKM. Siap, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya Bu, sama-sama. Baik, selanjutnya ini ya Pak Adi ya. Betul Pak, Iya, ada deskripsi dan apa satu lagi itu deskripsi status lapangan. auditor tentang hasil audit lapangan dan Ya, kesimpulan ya Pak. kesimpulannya. Ya, kesimpulan itu ada S dan TS, sesuai dan tidak sesuai. Di sini nanti linknya coba dibuka Bapak dan Ibu, apabila sesuai dengan pertanyaan, apakah ada rumusan, kemudian sesuai dengan KKNI visi fakultas, dan ada rumusan kompetensi sikap dan keterampilan, dan apabila sesuai maka di checklist sesuai. Dokumen tersedia dan bisa dibuka, kemudian sesuai dengan standar, kemudian Bapak dan Ibu di bagian kesimpulan itu diberi checklist sesuai. Begitu. Satu lagi Pak Ya, Arief, ya, keterkaitan tadi ya sesuai tidak sesuai itu kan keterangan ya. ya Pak. Kesesuaiannya standarnya kemana Pak? Di sini Pak, sesuai dengan pertanyaan saja Pak. Di sini apakah ada terdapat rumusan kompetensi program studi di bagian profil kompetensi lulusan prodi. Apakah ada rumusan tidak begitu Pak? Yang hampir Oh, sama atau mendekati itu oh berarti gitu. sesuai. Betul Pak. Kemudian di sini ada kesesuaian rumusan kompetensi prodi dengan KKNI dan visi fakultas, ada tidak begitu. Jika sudah mendekati ada Bapak ya, maka itu sudah dianggap sudah masuk ke atau sesuai dengan pertanyaan atau dengan sesuai dengan standar yang ada. Begitu Pak. Jadi kita hanya sebatas checklist ya Pak. Ada tidak Betul, saja ini. betul, Sesuai betul tidak Pak. itu bukan apa sudah benar atau tepat, bukan ya. Ini mah hanya sebatas memeriksa ketersediaannya. Dokumennya ada atau tidak ada, sesuai tidak sesuai itu. Iya betul Pak. Nah, ada beberapa hal juga, Pak Arif Punten boleh Iya. digulung ininya pertanyaannya. Oh, ke bawah kan ya Pak ya. Ya ke bawah, saya lupa lagi nih soalnya Bagian penjelasannya apa bentar. pendidikan, penelitian atau pengabdian Pak. Eh, Atau saya coba pelan-pelan ya Pak ya, ke bawah ya Pak. Dilanjut Pak. Bentar. Ya.
Wah, lewat kayaknya. Lewat ya, sebentar. Yang ada kata peta kalau tidak salah. Peta ya. Ya, soalnya kemarin ditanyakan juga sama, ya kita sempat bahas gitu ya yang Oh ini di ya. ilmu Apakah komunikasi. terdapat peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi ya, Pak? Betul, wujudnya Nah, berupa apa tuh ini peta tuh? wujudnya eh, berupa dosen keahlian ya, Bapak ya. Jadi misal eh, kalau dosen tersebut keahliannya di bagian statistika, Bapak ya. Misalkan namanya dosen, sebut saja namanya Pak Agung. Pak Agung ini fokus di statistika. Di kurikulum, di dokumen kurikulum itu, apakah sudah sesuai belum? Pak Agus itu sudah sesuai menjadi dosen statistika. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian ada dosen misal lebih kepada keahlian misalnya. Kalau misalkan di olahraga itu misal ada dosen ke kepelatihan, misal ada ilmu kepelatihan dasar, kemudian program latihan, kemudian program latihan futsal. Nah, itu dosennya khusus begitu, Pak. Jadi peta kompetensi dosennya di situ. Ada bagian pembelajaran, ada bagian pelatihan atau bagi dosen untuk programming atau misalkan ada dosen untuk pedagogi. Nah, itu Pak maksudnya. Jadi apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sesuai dengan prodinya itu sendiri, Pak. Begitu, Pak. Biasanya di Biasanya di prodi ya dalam apa dokumen apa itu? biasanya di kurikulum, Pak. Kalau tidak di kurikulum, di data diri dosen itu sendiri keahliannya, bidang keahliannya. Nah, ini kan contohnya yang di Fasilkom tidak ada ya. Ya, Yang ada aja nih, boleh diperlihatkan kan di sini di Rensa katanya mengenai peningkatan. Wujudnya ini berupa berupa apa nih? Kalau boleh lihat coba ya Pak ya kita ya peta peningkatan tuh. buka. Jangan sampai kan eh, terbayangnya peta tuh tervisual kan gitu ya. Oh Kalau ya. misalnya hanya berupa tabel penjelasan atau bagaimana, jangan sampai kita salah apa, menilai. Sebentar ya Pak ya, kita coba untuk membuka eh, dokumen pendukungnya. Coba
Baik, Pak Adi, ada beberapa tadi memang yang belum bisa terbuka. Mungkin nanti besok atau ya besok masih bisa terbuka. Yang pertama, ini yang bisa terbuka dulu ya Pak Adi ya. Ini di 9.7 tentang standar hasil. Di sini ada luarannya itu jurnal unsub ya. Apakah ada hasil penelitian atau penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan atau jurnal nasional. Di sini sudah bisa dibuka. Ya, di sini sudah masuk ke dalam jurnal global. Kita cek saja Bapak dan Ibu di jurnal tersebut apakah sudah masuk atau belum. Jadi apabila kalau sudah masuk biasanya di OJS atau di Open Journal System ini berarti standar tersebut atau di 9.7 itu sudah ada jurnal dosen yang dan mahasiswa serta dapat diakses di jurnal global Fakultas Ilmu Komputer dan jurnal lainnya. Begitu Pak Adi kurang lebih. Oke, makasih Pak Arif. Iya Pak Adi. Satu hal lagi Pak, Ya. kalau misalnya itu kan ada link Google Drive, tapi tidak merujuk langsung ke filenya, misal hanya ke folder dan terdapat beberapa file di dalamnya yang harus menunjukkan gitu keberadaan apa yang dipertanyakan yang dipertanyakan kan link ini hanya bukti ya bahwa Iya. dokumen pendukungnya ada gitu ya. Nah, itu siapa? Apakah kita yang memeriksa satu-satu atau auditi ke prodinya gitu yang bantu memperlihatkan, karena kebayang kalau satu-satu dibukain dan harus mencari lama Pak. Iya. Baik. Untuk hal itu ya Pak Adi, itu bisa dibantu sama auditi ya atau kaprodi untuk menunjukkan bagian mana yang sesuai dengan yang ditanyakan. Begitu. Sama seperti waktu kejadian di APT kemarin ketika ditanyakan mengenai dokumen SPMI, itu kan bagian daripada LPM, mana dokumennya, terus mana PPFPP-nya. Walaupun kita memberikan link atau membuka sebuah dokumen, kita langsung tunjukkan apa yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu Pak Adi. Oke. Terus selanjutnya yang di isian yang PEPA ya, Ya, itu nanti auditor mengisi kesimpulannya ya. betul. Jadi kita ambil merangkum saja ya yang Betul. yang ditunjukkan secara otomatis oleh ininya. Kita isi yang di bawah di kesimpulan Betul. di sini. Iya, betul Pak. Oke. Kalau yang Renstra UPPS itu kesimpulan bagaimana tuh tadi? Sementara untuk kesimpulan ini, apabila sudah terisi masing-masing kolomnya, Bapak dan Ibu, misalkan ini masih 0% ya, tapi yang lainnya juga sebetulnya sudah terisi, maka diberi kesimpulan atau catatan sebetulnya, boleh kesimpulan, boleh catatan Bapak dan Ibu ya, bahwa Renstra UPPS sudah memiliki masing-masing target setiap tahunnya. Begitu Pak Adi. Nanti minta rekamannya aja ya, Pak. Oh boleh Pak Adi. Biar nggak lupa. Iya. Terus untuk laporan, tadi Bapak menyebutkan ada dua ya, laporan AMI dibuat oleh lead auditor, terus yang Betul. RPM dan RTL oleh GKM dan UKM. Betul. Nah, dijadwalkan oleh GKM dan UKM, ditandatangani juga oleh Kaprodi dan Dekan, serta didokumentasikan, dokumentasinya diupload di si Jamu ya? Atau Iya. bagaimana? Iya betul Pak. Jadi nanti di laporan AMI itu ada berupa berita acara, kemudian ada lembar pengesahan, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada hasil AMI-nya,
itu diupload di bagian evaluasi laporan AMI fakultas begitu. Kemudian untuk RTM-nya itu juga diunggah di evaluasi. Nah, untuk yang RTL rencana tindak lanjut itu diunggah di bagian pengendalian dan peningkatan. Begitu. Karena yang bikinnya untuk laporan AMI lead auditor, berarti Ya. tiap auditor menyerahkan nanti ya. Ada bahan yang dikasihkan ke lead auditor atau bagaimana? Nanti ada bahan ya. Jadi laporan AMI terlebih dahulu dibuat. Setelah dibuat, maka kan ada nanti bagian ke tahap rapat tinjauan manajemen. Jadi di rapat tinjauan manajemen itu yang dibahas hasil dari AMI yang ada di laporan tersebut loh Pak. Jadi apa saja yang harus diperbaiki, apa saja harus dokumen yang harus dilengkapi, bagian mana yang harus dilengkapi. Misal sama tadi ya, contoh linknya tidak bisa dibuka begitu ya. Nah, kita coba perbaiki link tersebut, dibahas di RTM, rapat tinjauan manajemen, kemudian nanti ditingkatkan bahwa link tersebut bisa dibuka dan dokumennya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nanti disampaikan di RTL rencana tindak lanjut begitu. Kita akan coba buka dokumen untuk RTL dan RTM. Nah, saya share screen terlebih dahulu ya, Bapak. Baik, di sini ada RTM dan RTL. Jadi RTM ini formatnya sebetulnya sudah ada sesuai dengan kemarin pas APT. Pada intinya, untuk RTM di sini yang dibahas adalah kriteria. Nah, tadi ya, kan tadi kita ada tiga standar. Ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu nomor 1 di sini kriterianya pendidikan, gitu ya. Pendidikan. Temuannya apa di pendidikan itu? Misal tadi tidak sesuainya, misal apa? Atau belum terdapat atau belum memiliki dosen yang bersertifikat misal akar masalahnya apa dan kemudian rencana tindakan pencegahan dan perbaikannya bagaimana. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu ada 3. Kalau ini untuk perguruan tinggi jadi sekitar ada 4. Di sini ada pendidikan, kemudian yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Kita coba. Oke, misal ya, di pendidikan atau di standar pembelajaran, di sini ada apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi prodi dengan KKNI dan visi misi, visi fakultas dan visi universitas. Misal, jawabannya tidak ada. Karena tidak ada, otomatis tidak ada dokumen pendukung. Nah, berarti di pertanyaan tersebut itu masuk ke RTM. RTM bagian kriteria pendidikan. Temuannya adalah belum memiliki dokumen, gitu ya. Belum memiliki dokumen kesesuaian rumusan kompetensi prodi dengan KKNI dan visi fakultas dan visi Universitas Subang. Karena dokumennya tidak ada ketika di visitasi AMI. Kemudian ditulis akar masalahnya apa bisa seperti ini begitu. Nah, akar masalah di sini adalah bisa jadi tadi kan ada komentar ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya, kenapa ini belum ada dokumennya misal. Oh, ternyata dokumennya sedang disusun misal. Dokumen tadi itu sedang disusun. Baik, rencana perbaikannya adalah yang pertama, dokumen sedang disusun oleh tim pengembangan misal.
Kemudian di RTL, baik di RTL, nah, di RTL-nya adalah di sini ada, baik tadi ya, temuannya tadi, akar masalahnya juga tadi, rekomendasinya tadi tinggal dipindahkan. Nanti rekomendasi untuk peningkatannya membuat dokumen sesuai dengan KKNI. Pitch-nya misal ini bagian kurikulum atau kaprodi, misal berapa hari waktunya, hanya misalkan Desember sampai Januari. Nah, berarti ini bagian pada RTL-nya dan ini masuk ke dalam bagian peningkatan, begitu. Jadi RTM dan RTL itu isinya saling berkesinambungan atau saling berkaitan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau RTM-nya di sini ada 3 bagian, maka di RTL-nya juga ada 3 bagian. Hanya yang membedakannya adalah kalau RTL itu ada pitch. Pitch itu penanggung jawabnya siapa yang membuat dokumen tersebut. Contoh, misal ini ya, jumlah mahasiswa mengalami 3%, penurunan 3%. Kemudian akar masalahnya diduga dikarenakan imbas dari COVID-19. Rekomendasi untuk peningkatannya merumuskan pembiayaan kuliah menjadi dapat diangsur per bulan. Yang pertama. Yang kedua, mendorong panitia PMB untuk bisa lebih inovatif dan kreatif dalam promosi mahasiswa baru. Pitch-nya siapa? Untuk menjalankan atau meningkatkan rekomendasi ini. Yang pertama ada Kabiro Umum dan Keuangan, yang kedua Kabiro Kemahasiswaan dan Akademik. Waktu untuk menjalankan rekomendasi ini kapan waktunya dan berapa lama? Di sini Desember sampai Juni begitu. Termasuk ini juga sama, yang kedua ada beberapa. Nah, itu ya. Jadi di dalam laporan RTM dan RTL-nya saling berkesinambungan. Makanya yang paling utama itu di dalam instrumen AMI, Bapak dan Ibu, apabila memang dokumennya sudah ada dan sesuai, maka saya kira itu masuk ke dalam sesuai saja. Apabila sudah ada masuk ke dalam dokumen. Misalnya itu karena di kurikulum, di bagian kurikulum ada peta konsepnya, ya sudah, berarti sudah ada begitu. Apabila dokumennya tidak ada, gitu ya, karena tadi yang pertama dokumennya tidak ada atau dokumen belum tersedia, maka masukkan ke dalam temuan, begitu. Begitu Pak Adi. Pak Arief, punten, kalau RTM disusun oleh siapa, Pak? Oleh RTM GKM dan UKM ya, RTM dan atau oleh auditor? RTM dan RTL itu disusun oleh GKM dan UKM. Auditi, ya. Bukan, RTM, UKM dan GKM, Pak. Auditi itu Kaprodi. Ya, maksudnya di prodi yang apa kita audit, Ya, betul, Pak. bukan auditornya kan, bukan? Disusun untuk Ya, RTM, RTL ya, Pak ya? RTM dan RTL itu kan harus diisinya Betul. oleh GKM UKM di prodinya kan, bukan kita gitu sebagai auditor yang ngisi itu. Untuk lead auditornya itu AMI ya, Pak ya. Untuk RTL dan RTM-nya itu UKM dan GKM di fakultas. Antara nanti saya coba komunikasi lagi ya Bapak dan Ibu untuk penyusunannya, apakah UKM GKM di fakultasnya masing-masing atau UKM GKM yang atau sedang menjadi auditor. Nanti saya komunikasinya lagi ya Pak Adi ya mengenai penyusunannya Ya, ya. Baik. siap Pak Arief. Tapi yang jelas Makasih. untuk yang lead auditor itu untuk menyusun laporan AMI. Baik, nanti paling ditampung terlebih dahulu termasuk dengan yang tadi pertanyaan dari Bu Maya. Begitu Pak Adi. Ya, nuhun Pak Arief. Ya, sami-sami Pak Nuhun. Adi. Baik, mangga Bapak dan Ibu.
Ada yang perlu mungkin Pak Mugo ada yang disampaikan mengenai supporting auditor? Oke, nanti untuk supporting auditor nanti didampingi oleh Pak Mugo dan tim mengenai pelaksanaan dari audit lapangan. Eh, Pak, mau bertanya Pak? Oh iya, silakan Bapak. Pak Fajar nanti sebelumnya mungkin ada briefing dulu nggak sebelum pelaksanaannya mungkin Pak Fajar? Itu aja dari lead audit itu aja sih, makasih. Oh iya, untuk briefing paling nanti kita di tempat ya Bapak. Mungkin nanti langsung di lokasi. Nanti juga insya Allah kami dari tim LPM akan ke lokasi audit lapangan. Begitu Bapak. Nanti pada saat itu apabila ada yang perlu ditanyakan atau misalkan ada yang kesulitan, mungkin kami nanti akan bantu pas pada saat pelaksanaannya. Begitu Bapak. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Izin Pak Arif, Oh iya, Pak Hamdan ya. izin ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Ini yang pertama terkait isian Kaprodi yang tadi yang tabelnya itu banyak yang kosong-kosong itu, apakah kita catat seadanya saja ataukah memungkinkan untuk juga diisi ketika audit gitu? Misalnya yang pengabdian atau penelitian kan agak susah tuh mengumpulkan judul dari dosen-dosen yang bersangkutan. Nah, apakah memungkinkan itu diisi ketika audit dilaksanakan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau misalkan ketika audit itu tidak ditemukan temuan, maka di laporan RTM RTL-nya itu bagaimana? Apakah kosong atau bagaimana gitu? Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih. Oh ya, baik. Untuk terkait isian data prodi ya Pak ya. Ya, baik untuk isian data prodi diisi sesuai dengan yang ada terlebih dahulu datanya. Kemudian nanti setelah melakukan RTM, setelah melakukan RTM, nanti Bapak dan Ibu bisa untuk diisi ulang, ya, agar terjadi bahasanya seperti karena data masih kosong begitu ya. Nanti rekomendasinya adalah data mesti diisi begitu ya. Nanti di RTL-nya data sudah terisi begitu. Jadi setelah RTM boleh diisi ulang, tapi datanya sesuai dengan ketentuan ya Pak. Misal jurnalnya itu di tahun 2022 sampai 2023 begitu. Begitu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang terjadi tidak temuan, maka bisa jadi yang akan ditingkatkannya adalah standarnya Bapak. Misal apa namanya, mahasiswa yang tugas akhir tadi ya mesti diupload atau disubmit di jurnal tertentu misal, karena sudah ada terus dan tidak temuan, maka yang ditingkatkannya adalah standarnya tadi. Karena tidak ada angka ya, maka disebutkan standarnya adalah minimal setiap skripsi atau tugas akhir mahasiswa atau bisa jadi bahasanya setiap mahasiswa yang tugas akhir, misal ada 10
10 mahasiswa. Semuanya harus terbit di jurnal Unsub misal, karena masih Unsub. Karena sudah terbit semua, maka standarnya dinaikkan. Misal, semua terbit di Sinta, misal di Sinta 3, misal. Nanti tahun depannya kita lihat ada berapa artikel yang terbit di Sinta 3 begitu. Oh, ternyata yang terbit di Sinta 3 dari 10 mahasiswa yang lulus itu hanya 2 yang terbit. Oke, berarti standarnya kita pastikan bahwa hanya 2. Nah, itu bisa ditingkatkan lagi. Begitu, Pak. Jadi bisa jadi bukan tidak ada temuan, bisa jadi standarnya yang akan kita naikkan. Begitu. Begitu, Pak. Oke, Dan terima itu kasih, sebetulnya Pak. lebih kepada di bagian LPM ya Bapak, karena memang kalau sudah ada tidak temuan, bagian LPM yang membuat atau merekomendasikan atau mengkonfirmasi bahwa standarnya akan dinaikkan. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh komunikasi lagi dengan auditi atau kaprodi, isian link yang di AMI itu usahakan dibuka untuk umum ya, atau bisa dilihat oleh semua orang begitu ya, agar di semua laptop atau di semua email yang mengakses link tersebut bisa terbuka begitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu auditor bisa membantu mengkomunikasikan ke setiap auditi atau kaprodi untuk link tersebut bisa dapat dibuka atau dilihat oleh semua yang akan mengakses gitu. Jadi nanti juga sporting auditor besok sudah mulai dapat membantu yang di PJ-kan, ditanggung oleh Pamugo dan tim untuk membantu mempersiapkan berita acara, cap fakultas, foto, banner, isi daftar hadir, karena ini juga cukup penting sebagai eviden dari RTM, RTL, dan pelaksanaan AMI siklus 3 tahun 2022 tahun 2000 sampai 2023. Karena ini sebetulnya pelaksananya itu di bulan Oktober begitu ya, bulan Oktober, karena bulan Oktober bertepatan atau bersamaan dengan APT, jadi kita agak mundur pelaksananya di bulan Desember. Tadinya di awal itu sampai sekitar akhir Januari, hanya setelah dirapatkan dengan tim LPM, kalau bisa di Desember sudah selesai semua. Jadi di bulan Januari itu sudah menggarap atau membuat laporan dari hasil AMI semua prodi. Jadi nanti hasil AMI dari semua prodi akan dibuat laporan di tim LPM, kemudian akan dikirim atau diupload di bagian SPNI Kemendikbud. Itu juga bagian daripada sistem tata administrasi untuk bagian sistem penjamin mutu internal. Begitu Bapak. Baik, ada yang ditanyakan lagi atau dikonsultasikan lagi atau di-sharingkan lagi Bapak dan Ibu? Mungkin kita mungkin sudah terlalu malam, mungkin Bapak dan Ibu. Kita mungkin tunggu sekitar 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai pelaksanaan audit lapangan nanti besok. Besok itu prodi sistem informasi dan ilmu komputer ya, untuk sistem informasi
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan saja ya, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah terlalu malam untuk persiapan untuk besok pelaksanaan audit lapangan. Bu Maya, apakah ada yang mau disampaikan, Bu Maya? Baik Bapak, mungkin bisa disimpulkan ya Pak ya? Bisa saya simpulkan boleh Pak? Oh boleh, Bu Maya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin disimpulkan untuk beberapa hal. Yang pertama terkait pengisian laporan asesmen lapangan AMI, itu kan kita mengisi daftar tilik yang sudah diisi oleh Prodi. Ada 3 sheet yang harus kita isi. Sheet yang pertama itu kita sebagai auditor harus menambahkan deskripsi hasil audit lapangan dan juga kesimpulan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Kemudian pada sheet 2 itu tambahkan kesimpulan hasil audit. Ketika dia memenuhi dan tidak memenuhi itu kenapa, memenuhinya dan tidak memenuhinya kenapa. Lalu pada sheet 3 itu diisi dengan apakah semua Renstra sudah memiliki target dan bagaimana misalkan capaian 2023-nya itu sudah sesuai target atau belum. Seperti itu ya Pak. Lalu yang kedua itu laporan AMI nanti dibuat oleh lead auditor, kemudian laporan RTM dan RTL itu oleh UKM dan GKM, lalu pelaksanaan RTM dan RTL itu diadakan oleh GKM dan UKM, lalu pada saat pelaksanaan itu dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Dekan, GKM, UKM. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Untuk penggunaan si jamunya mungkin auditor bisa login sebelum pelaksanaan asesmen lapangan sehingga nanti pada saat asesmen lapangan dokumen yang diupload oleh auditi itu sudah kita ketahui gitu ya Pak ya, mana yang belum ada, mana yang tidak bisa diakses itu untuk lebih mempercepat proses asesmen lapangan kita nanti di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan Pak Arif. Iya, Mohon baik Ibu. ditambahkan. Siap Pak. Iya, hatur nuhun Bu Maya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, cukup ya Bapak dan Ibu. Dari kami ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan pelaksanaan audit lapangan mulai besok sampai selesai dan khususnya umumnya untuk pelaksanaan AMI dan pelaporan ke SPMI, Kemdikbud dilancarkan dan disehatkan. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih dan selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak dan Ibu. Sami Pari, Patur Ya, Nuhun. atur nuhun Pak Adi. Atur nuhun Bu Uci, Bu Yuli, Bu Tini, Pak Sugeng, Ibu Maya, atur nuhun Pak Adi. Sama-sama Mas Arif. Iya, Mas Arif, ini kalau dosen udah tua begini dan gaptek, tadi bingung jadi nanti buat laporannya Mas Arif. insya Allah nanti dibantu sama tim LPM, insya Allah. Booking Mas Mugo ya, Mas Arif ada ya. Mas Mugo. Iya Bu, aman Bu. Didampingin Bu. Mas Mugo udah di booking hari Sabtu jam 8 ya. Jangan kemana-mana. Siap Bu. Iya. Bu Yuli, makasih ya. Sama-sama Mas Arif. Sehat Selamat selalu malam Pak semuanya. Isman. Iya, malam Pak Denny Ernawan, Pak Dian, Pak Budina, Bu Farah, Bu Nine, Pak Anjar, Pak Hamdan, Bu Diah, Bu Amel, Bu Dina, Pak Raka, Bu Tuti, dan Pak Ade Suparman. Turnuhun, mohon izin live ya. Terima kasih.